dalam setiap langkah kecil terdapat sebuah impian besar yang menanti untuk diwujudkan. Kenalkan, Ardani Abni Al-Fatah, seorang pildacil kondang dari Pemalang. Ardani Abni Al-Fatah atau yang lebih akrab disapa Ardani, lahir pada 15 Agustus 2017 di Desa Bada, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Ardani yang merupakan putra dari pasangan Mizanun Abror dan Hanisofa bersekolah di RA Nurul Huda di Sakuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Di sekolah inilah minat dan bakat luar biasa Ardani sebagai dai cilik kian bersinar. Dengan semangat belajar yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar, Ardani selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Berkat kerja keras dan dedikasinya, Ardani berhasil mengukir prestasi yang gemilang sebagai juara satu lomba pemilihan dai cilik tingkat nasional, sekaligus dinobatkan sebagai juara satu terfavorit tingkat nasional. Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan sekolahnya, tetapi menginspirasi anak-anak Indonesia. Kepiawaiannya dalam menyampaikan dakwah, Ardani tidak hanya berbicara di depan banyak orang, tetapi menyentuh hati mereka. Setiap kata yang diucapkan penuh makna, membawa pesan kebaikan dan inspirasi bagi siapa saja yang mendengarnya. Inilah Ardani Abni Al-Fatah, seorang anak yang memiliki mimpi besar dan berusaha mewujudkannya dengan penuh semangat. Mari kita dukung dan doakan agar Ardani terus bersinar dan senantiasa membawa nama baik Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, dan yang telah menganugerahkan lisan dan berinteraksi menyampaikan pesan. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada hamba pilihan Allah, anggun pribadinya, halus budi pekertinya, serta sederhana dalam hidupnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah, kekasih Rasul, umat pilihan. Kalau kita melihat kehidupan di zaman ini, prihatin kita, Bu. Prihatin kita, Pak. Rupanya apa yang disabdakan Nabi 14 abad silam saat ini sudah terbukti. Apa kata sang Nabi? Akan datang satu masa menimpa umat manusia, di mana masa itu Islam tinggal mereknya saja, Islam tinggal namanya saja, namanya Islam, tapi kehidupannya sangat jauh dari nilai-nilai ajaran Al-Quran yang sering kita sebut Islam KTP. Dari kehidupan masyarakatnya jauh dari semestinya, cara hidupnya meniru cara Amerika, cara politiknya, cara kehidupan ekonominya meniru cara sesat. Yang atas dijilat, yang menghalangi disikat, yang haram dibabat.
makin sekarat. Karyawan banyak yang dipecat, harga-harga makin mencuat. Singkatnya, Indonesia hampir sekarat. Apa yang kita bisa lakukan? Kita cuma bilang no comment, itu sederita lu. Masa bodoh gak mau tahu selanjutnya. Apa kata sang Nabi? Akan datang satu masa menimpa umat manusia, di mana masa itu Al-Quran tinggal tulisannya saja, Al-Quran tinggal bentuknya saja. Coba kita lihat, mau nikah mas kawinnya Al-Quran, tapi kehidupannya sangat jauh dari nilai-nilai ajaran Al-Quran. Pertanyaannya, Bu, itu Al-Quran dibaca nggak, Bu? Yang nggak sempat baca Al-Quran lah, namanya pengantin baru sibuk buka-bukaan. Buka amplop, buka kado, buka baju. Bukan buka baju, tapi baju hantaran. Tidak sempat buka Al-Quran. Yang ada hanya hiasan rumah, habis dimakan rayap, diselimuti ramah. Setiap maghrib di rumah-rumah muslim jarang terdengar suara alunan-alunan ayat Al-Quran, namun lebih sering terdengar suara dangdut. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Rindu siapa? Rindu bojone uang. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Sawer dong, Bu. Mereka lebih suka membuka story WA daripada membuka Al-Quran. Pantas saja anak zaman sekarang lebih mengenal keluarga Raffi Ahmad yang ada Mama Gigi, Cipung, AA, dan masih banyak yang lainnya daripada mengenal keluarga Nabi Muhammad. Mereka lebih suka mengidolakan artis Korea daripada mengidolakan sahabat Abu Bakar. Yang lebih mirisnya lagi, Bu, yang melakukan lagu dangdut dapat piala sampai diundang ke istana, namun yang mendakwahkan Al-Quran masuk penjara. Orang tua lebih bangga ketika anak-anak kita mendapatkan penghargaan di bidang matematika. Namun kita lebih sering menutup mata ketika anak-anak kita di pondok selesai wisuda. Apa jadinya bangsa ini 10-20 tahun yang akan datang kalau Al-Quran mulai ditinggalkan? Ngeri, Pak. Ngeri, Bu. Cukup sekian dari Dani. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, saya boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, saya boleh diundang lagi. Minum obat yang tak kejang, subuh-subuh berangkat berlayar.
Kalau pidatoku kurang panjang silakan diundang tapi bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya. Aduh, ini tadi siapa namanya? Dani ya, Mas Dani. Tadi hebat banget ya. Dan udah jadi juara 1 ya tadi ya, Masya Allah. Ini sangat ini banget ya. Masih kecil tapi udah jago banget ya. Dakwahnya tadi luar biasa. Sampai ikut merinding, ikut ketawa-ketawa juga tadi, joget-joget tipis-tipisnya gitu ya. Luar biasa banget nih. Mas Dani, kakak boleh tanya-tanya nggak nih sama Mas Dani? Boleh ya. Tadi Mas Dani kesini naik apa? Mobil. Naik mobil sama siapa aja? Mama sama Bu Guru sama Bu Al. Oh, Bu Al. Oke, rame-rame ya kesininya ya. Mau berani sendirian apa mau panggil mama? Panggil mama. Oke, jadi kita panggil aja ya langsung ya. Nih mamanya panggil mama gitu. Sini temenin Dani gitu dong, panggil mama. Mama sini Pak temenin Dani. Oke, nanti mamanya kesini ya. Tadi udah hebat banget ya, berani banget. Kayak gitu latihannya lama nggak? Susah nggak latihannya? susah. Susah ya latihannya ya. Kalau latihan kayak gitu ditemenin sama siapa? Sama mama. Nah, ini mamanya udah dateng. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Ini bersama dengan orang tua dari Mas Dani ya. Tadi kita sudah saksikan bersama ada profilnya Mas Dani yang sangat luar biasa. Kemudian dilanjut dengan tausiahnya yang sangat menggugah hati gitu ya. Karena memang cukup miris ya Bu sama keadaan yang sekarang. Iya betul. Ini kecil-kecil cabai rawit pinter banget ya Mas Dani ya. Nih Bu kalau boleh tahu nih apa Mas Dani ini usianya sekarang berapa? Masuk tahun ini berarti masih 6 tahun. Masih 6 tahun. Nah, 6 tahun udah jadi juara 1 nasional. Aku sampai umur sekarang belum jadi juara apa-apa Mas Dani. Hebat banget ya Mas Dani ya. Nih dan gimana sih rasanya Mas Dani waktu pertama kali tampil di depan banyak orang gitu? Rasanya takut apa biasa aja apa gimana? Biasa aja. Biasa aja. Hebat banget ya, ya Allah. Kasih tepuk tangan lagi untuk Mas Ardeni ya. Oke nih, kemudian siapa sih yang biasanya ngebantu Mas Dani kalau misalkan ada tausiah kayak gitu? Mama. Kalau di rumah mama, kalau di madrasah rombok kiai. Oke. Muhammad Irfan Maruladi. Kalau di sekolah Bu Guru, ada Bu Guru Ismi, Ada Bu Guru Ismi. Bu Guru Nahri, Bu Guru Hikmah. Nah, banyak ya guru-gurunya yang bantuin Mas Dani ya, makanya Mas Dani bisa hebat sampai sekarang ya, luar biasa banget nih. Nah, kemudian nih susah nggak sih belajar dakwah kayak gini, tausiah kayak gini? Susah gampang. Susah-susah gampang. Oke, nah kalau boleh tahu kakak pengen tahu dong hobinya Mas Dani selain dakwah apa? Pidato, Pidato. Selain pidato ada lagi nggak hobinya? sholawatan. Sholawatan. Boleh sekali ya kita sholawatan bareng-bareng sebentar sedikit aja. Apa sih sholawat yang Mas Dani suka? Apa? Kalimatnya tak anak alamat Coba. Aku pengen denger dong Mas Dani kalau sholawat gimana? Ayo. 2, 3. Alamat anak soleh iku papat padane mukmin
pemirsa channel YouTube Radio Suara Windu di 87.7 FM. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol tentang gimana sih parentingnya sama orang tuanya Ardani di sini ya. Tapi nanti setelah iklan-iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Pemerintah Kabupaten Pemalang menghadirkan kemudahan untuk masyarakat Pemalang dalam mengakses pelayanan publik di satu tempat dengan hadirnya MPP, Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Terdapat 67 layanan tersedia dari 14 pemerintah. Di antaranya, layanan unggulan seperti pembayaran PBB, PBG atau IMB, pembaruan data BPJS, KTP, hingga pembuatan kartu kuning. Manfaatkan selalu pelayanan di loket DPMPTSP terkait pelayanan perizinan OSS atau perizinan non-OSS yang meliputi pemakaian fasilitas umum, reklame, dan lainnya. Terdapat juga layanan pengaduan dan layanan informasi investasi. Pelayanan di loket DPMPTSP ini gratis dengan waktu penyelesaian rata-rata 7 hari kerja dari berkas yang dinyatakan lengkap dan benar. Hayo masyarakat Pemalang manfaatkan pelayanan di MPP atau Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang, Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Mudah, cepat, dan tidak ribet. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Hampir setiap hari kita memproduksi sampah. Namun, tak satu pun dari kita yang mau ketempatan sampah di rumahnya. Nah, ngomong-ngomong soal penanganan sampah, tindakan yang ada di benak kita adalah dengan cara membakar atau membuangnya ke TPS sebelum diangkut ke TPA. Sekedar tahu aja guys, ternyata sampah yang masuk di TPA 60% adalah sampah yang tidak terurai. Sisanya adalah material yang sulit terurai seperti plastik, botol, kaca, logam B3 atau bahan berbahaya dan beracun, juga residu, yaitu semacam senyawa kimia yang tersisa yang dihasilkan limbah. Idealnya TPA hanya menampung 20% dari jumlah keseluruhan sampah yang masuk ke sana. Sedangkan sisanya sangat mungkin untuk didaur ulang kemudian dijadikan sebagai bahan baku, bahkan didaur ulang untuk menjadi barang yang lebih berguna lagi. Jumlah tersebut bisa tercapai jika sampah sudah terpilah dari sumbernya. Nah guys, berikut adalah alasan kenapa kita harus mulai mengurai sampah dengan metode 3R. R yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi pengeluaran sampah. Caranya, membawa tumbler atau wadah bekal untuk membeli minuman atau makanan. Maksud langkah ini adalah untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah bekas tempat makanan yang kita pakai. R yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan atau memakai kembali produk yang sudah terpakai. Caranya tidak menggunakan kantong plastik ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, melainkan menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Tujuannya agar mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar kita. R yang ketiga adalah recycle, yaitu proses mendaur ulang sampah. Caranya adalah sebelum sampah didaur ulang, terlebih dahulu dilakukan pemilahan. Mulai dari sampah organik yang berupa sampah sisa makanan, daun kering, dan semua yang mudah terurai. Kemudian sampah anorganik seperti sampah plastik, botol kaca, logam, B3, dan residu. Begitu guys metode 3R. Sebenarnya sederhana, tapi memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Cara memilah sampah di rumah, siapkan tempat sampah yang berbeda dengan maksud untuk membedakan jenis sampah organik dan anorganik. Buanglah sampah sesuai dengan jenis sampahnya dan pastikan tidak tercampur sampah organik seperti sisa makanan, sisa buah, sisa sayur, dan daun yang mudah terurai. Dan daun yang mudah terurai dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan manggot.
Manggot sendiri dapat kita budidaya untuk pakan ternak. Sementara untuk sampah anorganik, selain dapat didaur ulang, juga dapat diolah menjadi bahan kerajinan yang bernilai seni dan ekonomis. Nah, caranya mudah kan guys? Selain bertujuan untuk menurunkan timbunan sampah di tempat pembuangan akhir dan menjaga lingkungan, memilah sampah juga dapat menambah nilai ekonomis. Tertarik? Mau kapan lagi guys? Yuk kita mulai dari sekarang supaya lingkungan kita bersih dan sehat. Ya, masih di 87.7 FM Radio Sarawedi 87.7 FM dan masih di channel YouTube juga ya Radio Sarawiduri kesayangan kita semua. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara, berkenalan ya dan juga mendengar tausiah langsung dari adik Ardani ya. Tentunya Ardani ini nggak bisa berdiri sendiri ya, pasti dibantu sama orang tuanya. Ada peran orang tua yang sangat mendukung kepiawaian Ardani dalam bertausiah. Nah, sekarang Nasya udah sama mamahnya Ardani ya, ada Ibu Hanisova ya Bu. Iya betul. Tadi juga di segmen sebelumnya ditemenin ya Ardani sama ibundanya. Manggilnya apa nih, mamah ya? Iya, panggilannya mama. Mama, oke. Nah mungkin pertama Nasya pengen tanya-tanya dulu terkait keseharian Ardani ini di rumah kayak gimana sih, atau mungkin hobinya, kemudian makanan favoritnya, kemudian mungkin minumannya atau apa gitu yang kesukaan Ardani ini. Iya, seperti anak-anak biasa ya, sukanya lagi seneng main sepeda. Tiap pagi, ini kan kebetulan lagi libur ya, jadi tiap pagi sepedaan, terus nggak lupa juga hafalannya. Iya, terusan makanan sih nggak ada yang terlalu suka banget ya, kadang suka ini, kadang suka itu gitu. Anak-anak ya Bu ya. Nah Bu, mungkin bisa diceritain nih sama teman-teman di rumah, awalnya gimana sih kok bisa tahu ternyata Mas Ardani ini suka dakwah, suka tausiah, sampai akhirnya diajarin dan sampai menang tingkat nasional juara 1 tuh sangat luar biasa sekali ya Bu. Iya, alhamdulillah ya. Cerita dari awalnya itu di madrasah. Saya ikut di madrasah, berarti itu sekitar Ardani itu umur 3 tahun. Di madrasah itu tiap tahun kalau akhir sanah itu ya, ada perlombaan di setiap santri gitu. Terus saya mencoba, Deni mau maju panggung berani apa enggak gitu. Terus ternyata berani. Pas saat itu umur 3 tahun baru maju doa-doa, terusan sholawatan kayak tadi. Terus kok enggak grogi gitu lah. Akhirnya tahun depannya pas Dani umur 4 tahun baru saya kasih materi pidato. Nggak banyak, cuman sekitar 1,5 menit atau 2 menit gitu lah. Akhirnya gitu sampai sekarang, dan alhamdulillah saya masukkan Deni ke pendidikan RA Nurul Huda Duku Pete. Di sana juga diajarin sama dewan guru semua gitu, dan alhamdulillah berkat dukungan orang tua, para dewan guru dan semua guru ya. Terusan ada juga Kepala IGRA Kabupaten Pemalang yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali, dan Bapak Kemenag dan pemerintahannya juga luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, mungkin pastinya kan namanya anak kecil kan kadang mut-mutan ya Bu ya. Apa sih Bu tantangan terbesar dalam mengajarkan Mas Ardani ini dalam bertausiah? Iya, tantangannya di setiap hafalan mungkin ya. Oke. Kalau lagi di hafalan, kan namanya juga anak kecil, masih dunianya itu main ya. Kadang bosen hafalan terus gitu, pengennya main gitu kan. Kita sebagai orang tua berarti harus
cerdik ya. Main sambil belajar, contohnya misalnya tebak-tebakan, nanti yang salah yang kalah gitu hafalan ini ya, jadi anaknya hafal terus nanti saya ikut hafal karena saya misalnya kalah kan harus hafalan juga gitu. Jadi nggak terasa ternyata lagi main ternyata ada hafalan yang masuk gitu. Oke, luar biasa. Mungkin ini bisa dicontoh ya sama ibu-ibu di luar sana ya. Nah, mungkin tadi kan sudah kita dengarkan bersama ya, tausiahnya tuh benar-benar luar biasa banget gitu. Dari bahasanya juga, wah luar biasa ya Bu ya. Itu ngajarnya berapa lama Bu untuk satu pidato mungkin? Enggak mesti ya, karena ini sih main terus kan sukanya memang main ya. Kan sehari-hari itu mungkin cuma berapa jam ya, kalau ya 2 jam nggak sampai 2 jam, nggak sampai 2 jam sehari, nggak sampai 2 jam ya, kira-kira ada seminggu gitu kalau. Oke. Nah, ada jam khususnya nggak sih Bu? Atau mungkin kalau misalkan udah mulai maghrib nih, ini waktunya waktunya ngaji atau apa gitu, ada jam-jam khusus nggak Bu untuk Mas Ardeni ini? Iya, itu pasti ya. Pasti kalau ba'da maghrib itu selalu dibelajarin, entah itu pidato, entah yang lain gitu. Yang pasti ya itu habis maghrib udah nggak boleh main ya. Oke, berarti batas mainnya maghrib gitu ya. Oke. Dan pernah nggak sih Bu, Mas Ardeni ini tadi walaupun tampilnya nggak gugup ya Bu, tapi pernah nggak di suatu momen atau mungkin dia merasa gugup atau gimana, nanti apa yang biasanya Ibu lakukan? Iya, kalau gugup terusan kadang suka ini capek, nungguin misalnya gitu, terus ya orang tua support dari belakang. Oke. Kayak tadi ya Bu ya. Nah, mungkin ada ini nggak Bu, cara untuk memotivasi Mas Ardeni biar ayo bisa nih jadi DI sampai akhirnya jadi juara satu tingkat nasional, itu gimana sih Bu cara motivasi, mungkin biar bisa dicontoh sama para orang tua di luar sana? Iya, motivasinya sih untuk diri sendiri, terus ya untuk lingkungan, tapi saya berkomitmen tidak ini loh nanti kalau juara dapat ini gitu, enggak, karena nanti saya takutnya dia berharap atau dia sombong apa gitu, nanti dikira ntar kalau aku jadi ini ntar aku dapat begini kayak gini, itu saya nggak menanamkannya seperti itu. Usaha saya ya usaha saya seperti itu. Terus paling ya untuk diri Dani dan untuk lingkungan, terutama untuk keluarga, terus untuk pendidikannya dan untuk madrasah-madrasahnya, sekolahnya gitu. Oke, luar biasa. Semoga istiqomah ya Bu ya nanti ya. Amin. Nah, mungkin ini Bu pernah ada nggak sih Bu momen khusus, mungkin pas Dani ceramah terus Ibu jadi ikut terharu atau gimana gitu? Pastinya kan kalau setiap orang tua kadang ngelihat perkembangan anaknya tiba-tiba bisa berdiri aja, terus rasanya kan bangga banget ya Bu. Apalagi ini Dani menjadi juara 1, gimana Bu perasaannya ya? Ada momen haru mungkin? Haru sih tetap ya haru, setiap Dani tampil gitu di tempat umum masih nggak percaya ya, apalagi pas dapat kabar dari guru, dari Ibu Ketua Igra, dapat kabar juara 1 nasional, saya nggak percaya Mbak. Aduh, jadi sedih. Aduh, saya juga jadi ikut sedih nih Bu. Iya. Haru ya Bu ya. Oke, luar biasa banget. Nggak percaya gitu. Kayak mimpi lah. Kayak mimpi, benar-benar nggak percaya. Sampai seharian itu Mbak, saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, lemes semuanya. Iya segitu nggak percayanya, tapi ini emang kenyataan qadarullah gitu. Setiap tampil yo pasti saya
sedih, terus haru lah, bukan Iya, sedih tapi ya, haru. bangga gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa banget. Nih jadi sedikit menggugah hati saya juga ini Bu. Jadi saya ikut kerasa harunya gitu. Padahal bukan orang tua ya, apalagi Ibu Hanisofa ya selaku orang tuanya. Nah Bu, mungkin ada tips atau saran gitu yang pengen dibagikan kepada para orang tua di luar sana. Kalau misalkan anaknya ternyata udah, wah ternyata ini anak punya bakat ini ya. Mungkin bukan hanya dalam hal tausiah saja, mungkin bisa bakat-bakat yang lain. Ada tipsnya Bu mungkin untuk orang tua di luar sana? Ya tipsnya gitu, yang pertama support itu paling penting ya. Anak juga memang harus kita dukung apapun itu kemampuannya. Misal kemampuannya, yang penting itu hal positif ya, harus disupport terusan ya, itu nomor satu, dukungan dari orang tua. Terus pendidikannya misal gitu ya, didukung lah semuanya, dari hal semuanya didukung. Oke, terima kasih, didukung dan difasilitasi Iya, berarti ya Bu betul. ya. Oke nih Bu, nah untuk yang terakhir nih, mungkin apa harapan Ibu sendiri untuk masa depan Mas Dani? Harapannya sih ya untuk anak ya, dari orang tua ya pasti menjadi anak yang soleh, Amin. menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Berkah ilmunya, mendapatkan ilmu dari para guru, dan semuanya menjadi keberkahan di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, amin. Kita aminin bersama ya. Dan kita sudah mendengar tadi sedikit tips dan trik dan juga pastinya berkenalan lebih jauh lagi ya dengan Mas Dani. Nah, setelah ini kita ada segmen lain nih. Kalau tadi Mama Dani ini sudah notice ya di awal kalau pastinya ada dukungan dari Radatul Atfal ya Bu ya. Iya. Iya, Radatul Atfal. Nah, nanti kita akan berbicara lebih banyak ya dengan Radatul Atfal setelah segmen yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi pada waktu lama. Anak dengan kondisi stunting cenderung lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan berpikir. Faktor-faktor penyebab stunting yaitu: pertama, kurang gizi atau malnutrisi pada hari 1000 kehidupan pertama. Yang kedua, pola asuh yang buruk akibat ibu yang terlalu muda melahirkan atau jeda anak yang terlalu dekat. Ketiga, kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan mudahnya terserang berbagai macam penyakit yang dapat memicu stunting. Dampak stunting: tinggi badan anak yang di bawah rata-rata akan mengganggu metabolisme dan pertumbuhan anak. Tingkat kecerdasan anak menurun yang dapat mengganggu produktivitas di usia dewasa. Beresiko terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan hipertensi. Pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. 1000 hari pertama kehidupan menentukan kualitas kesehatan pertumbuhan dan perkembangan di usia selanjutnya. Fase 1000 hari pertama kehidupan adalah fase sejak kehamilan 9 bulan ditambah 2 tahun pertama setelah kelahiran. Bagaimana cara mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan? Pemberian nutrisi seimbang dan vitamin bagi ibu hamil. Rutin melakukan pemeriksaan kandungan, pemberian ASI eksklusif dan makanan bergizi pada anak, pemeriksaan tumbuh kembang anak di posyandu, dan pemberian imunisasi langka. Bupati Pemalang, mari kita semua menjadi keluarga sehat dengan mencegah stunting. Rencanakan jumlah dan jarak anak, beri ASI eksklusif pada bayi. Terapkan pengasuhan 1000 HPK terbaik pada anak. Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat Kabupaten Pemalang untuk mencegah stunting. Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Pemalang menghadirkan kemudahan untuk masyarakat Pemalang dalam mengakses pelayanan publik di satu tempat dengan hadirnya MPP Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Terdapat 67 layanan tersedia dari 14 pemerintah. Di antaranya, layanan unggulan seperti pembayaran PBB, PBG atau IMB, pembaruan data BPJS, KTP, hingga pembuatan kartu kuning. Manfaatkan selalu pelayanan di loket DPMPTSP terkait pelayanan perizinan OSS atau perizinan non-OSS yang meliputi pemakaian fasilitas umum, reklame, dan lainnya. Terdapat juga layanan pengaduan dan layanan informasi investasi. Pelayanan di loket DPMPTSP ini gratis dengan waktu penyelesaian rata-rata 7 hari kerja dari berkas yang dinyatakan lengkap dan benar. Hayo masyarakat Pemalang manfaatkan pelayanan di MPP atau Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang, Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Mudah, cepat, dan tidak ribet. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Ya, masih di 87.7 FM Radio Suara Widuri, 87.7 FM dan pemirsa channel YouTube Radio Suara Widuri. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan ibunya Ardani ya, Ibu Hani Sofa, dan sekarang kita mau berbincang dengan Ibu Al nih ya, selaku Ketua IGRA di Kabupaten Pemalang. Tapi sebelum itu Nasya mau tanya dulu sama Ibu Hani ya. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, di mana sih Mas Ardani ini belajar? Iya, untuk belajar di rumah juga dipelajarin ya sama keluarga, sama ibunya, sama yang lain. Terus ada juga di madrasah Darul Hikam An-Nahdoh Badak. Di situ juga dipelajarin sama Romo Yai Muhammad Irfan Fahrul Hadi. Terus di sekolahan juga dipelajarin sama ibu guru. Banyak, ada Ibu Ismi, terus ada Bu Nahri, ada Bu Hikmah yang selalu support, selalu doakan, terus selalu mendukung Dani sampai di titik ini. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para guru saya. Ini guru madrasahnya juga guru saya. Terus guru RA-nya juga, ini guru Dani termasuk juga guru saya karena menjadi guru anak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada kata selain terima kasih yang dapat saya berikan, tidak dapat mengungkapkan lah hanya rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Al ya Bu ya, selaku Ketua IGRA KRRA Kabupaten Pemalang gitu. Nah Bu, mungkin bisa dijelaskan ya Bu, apa sih Bu metode pembelajaran yang dimiliki pihak sekolah dalam mengembangkan potensi siswanya? Beberapa metode pembelajaran yang efektif digunakan supaya anak-anak itu bisa mengembangkan potensinya, itu antara lain metode pembelajaran berbasis permainan ya, karena kalau anak-anak itu pasti semuanya bermain. Metode pembelajaran berbasis kolaboratif dan ada metode pembelajaran berbasis proyek. Oke, luar biasa. Sarana dan prasarananya yang harus memadai dan stimulatif, dan juga menerapkan metode-metode pembelajaran secara yang menyenangkan dan interaktif, tapi juga bisa mengembangkan potensi anak, terutama potensi pada kegiatan yang menunjang potensi anak, yang akan menjadikan anak ini bisa potensinya keluar, baik potensi secara sosialnya, emosionalnya, dan juga motoriknya secara. Oke, luar biasa. Jadi memang ternyata
ada beberapa metode gitu ya Bu yang dilakukan oleh pihak sekolah ya dalam mengembangkan potensi dari siswanya. Nah, oke Bu, mungkin selain Mas Ardani, adakah prestasi lain yang mungkin pernah diukir oleh Radatul Atfal? Banyak sekali ya. Pendekatannya kabupaten banyak sekali karena ada seperti kemarin ada yang juara tari kreasi kabupaten, juara kolase ya dari RA Bani Fuad, dan yang tingkatnya nasional itu ada selain Ananda Ardani ada sosiodrama. Oke. Tingkatnya nasional kemarin pada tahun sebelumnya. Oke. Itu sosiodrama dari RA Muslimat Kandang juga ya. Dan ada juga satu tingkat nasional juga levelnya itu untuk guru berprestasi juara 1 Mendongeng. Wah, Masya Allah, luar biasa banget. Jadi memang udah banyak banget prestasi-prestasi yang diukir gitu ya Bu, luar biasa. Semoga nanti seterusnya bisa mencetak prestasi yang lebih banyak lagi gitu ya Bu ya. Amin. Nah, mungkin Ibu, bagaimana kerjasama antar guru dan orang tua dalam mengembangkan minat dan bakat? Karena seperti yang kita tahu ya Bu, kalau misalkan cuma satu aja yang effort kan pasti susah gitu ya Bu. Jadi harus ada mungkin peran orang tuanya dan juga peran guru nih saling berkomunikasi. Mau nggak Bu? Iya, kalau di RA biasanya kita ada sisi parenting. Oke. Kegiatan parenting. Parenting itu melibatkan dari orang tua, melibatkan lingkungan dan melibatkan narasumber. Biasanya ada pelatih-pelatih seperti coach, ada psikolog masuk seperti itu untuk biar potensinya anak kan minat dan bakatnya itu berbeda-beda. Kecerdasan anak juga berbeda-beda. Contohnya seperti Ardani ini menurut saya kecerdasannya itu ada kecerdasan visual dan auditori ya. Dimana Ananda Ardani ini dengan melihat, tadi dijelaskan sama ibunya, dengan melihat saja diperlihatkan YouTube, diperlihatkan video dan mendengar dalam waktu yang dekat bisa menghafal ataupun bisa langsung hafal dengan saja. Dengan anak-anak yang lain juga sama. Jadi ada parenting yang dikerjakan di sekolahan masing-masing. Oke, nah nanti kita kulik lebih dalam lagi ya Bu. Tapi sebelum itu Nasya mau balik ke iklan dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Hampir setiap hari kita memproduksi sampah. Namun tak satu pun dari kita yang mau ke tempatan sampah di rumahnya. Nah, ngomong-ngomong soal penanganan sampah, tindakan yang ada di benak kita adalah dengan cara membakar atau membuangnya ke TPS sebelum diangkut ke TPA. Sekedar tahu aja guys, ternyata sampah yang masuk di TPA 60% adalah sampah yang tidak terurai. Sisanya adalah material yang sulit terurai seperti plastik, botol, kaca, logam B3 atau bahan berbahaya dan racun, juga residu, yaitu semacam senyawa kimia yang tersisa yang dihasilkan limbah. Idealnya TPA hanya menampung 20% dari jumlah keseluruhan sampah yang masuk ke sana. Sedangkan sisanya sangat mungkin untuk didaur ulang kemudian dijadikan sebagai bahan baku, bahkan didaur ulang untuk menjadi barang yang lebih berguna lagi. Jumlah tersebut bisa tercapai jika sampah sudah terpilah dari sumbernya. Nah guys, berikut adalah alasan kenapa kita harus mulai mengurai sampah dengan metode 3R. R yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi pengeluaran sampah. Caranya, membawa tumbler atau wadah bekal untuk membeli minuman atau makanan. Maksud langkah ini adalah untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah bekas tempat makanan yang kita pakai. R yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan atau memakai kembali produk yang sudah terpakai. Caranya tidak menggunakan kantong plastik ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, melainkan menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Tujuannya agar mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar kita. R yang ketiga adalah recycle, yaitu proses mendaur ulang sampah. Caranya adalah sebelum sampah didaur ulang,
Terlebih dahulu dilakukan pemilahan, mulai dari sampah organik yang berupa sampah sisa makanan, daun kering, dan semua yang mudah terurai. Kemudian sampah anorganik seperti sampah plastik, botol kaca, logam, B3, dan residu. Begitu guys metode 3R. Sebenarnya sederhana, tapi memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Ya, masih di channel YouTube Radio Suara Widuri dan juga Radio Suara Widuri 87.7 FM, dan kita masih lanjut nih ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu Al ya. Oke Bu, nah selanjutnya nih Bu, mungkin selain bidang dakwah, ada bidang apa lagi sih Bu yang dikembangkan oleh Sekolah Radatul Atfal? Kalau bidang-bidang yang dikembangkan oleh Radatul Atfal itu ada beberapa aspek ya. Seni, ada juga motorik gitu, ada juga kognitif, sosial drama, sosial emosional, dan juga ada fisik motoriknya. Oke, luar biasa sekali. Nah Bu, mungkin seberapa jauh nih Bu pengaruh prestasi dari Mas Dani terhadap sekolah? Iya, pengaruhnya luar biasa. Yang jelas menaikkan value daripada RA Nurul Huda tersebut, dan juga menaikkan value dari IGRA Kabupaten Pemalang, juga mengharumkan nama baik Kabupaten Pemalangnya sendiri. Nah, oke Bu. Mungkin kalau misalkan di sini ada yang penasaran RA ini tempatnya di mana gitu Bu, mungkin bisa dikasih tahu ya Bu sama teman-teman di luar sana. Iya, kalau RA di Kabupaten Pemalang itu banyak di masing-masing kecamatan ada, di masing-masing desa ada. Jadi kalau ada yang mau menitipkan anaknya di RA, silahkan cari RA yang terdekat di sekitarnya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi ya pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Al selaku Ketua IGRA Kabupaten Pemalang, dan setelah ini kita akan berbincang juga nih ya bersama dengan Bapak Rozikun ya selaku Kepala Kemenak Kabupaten Pemalang, dan mungkin bisa bergantian ya Bu antara Ibu dan juga Bapak Rozikun, monggo. Oke. Oke, ya. Mati lah, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Hidayat, Bupati Pemalang, mengucapkan selamat dan sukses untuk Ananda Ardani Al-Fatah dari Radatul Atfal Nurul Huda, Desa Kuta, Kecamatan Nurul Kabupaten Pemalang, yang telah meraih sukses menjadi juara satu tingkat nasional dan juara satu terfavorit tingkat nasional lomba dai cilik. Semoga Ananda sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nasyafira di sini dan masih bersama dengan Mas Ardani dan juga mamahnya ya Ibu Hani, dan kita kedatangan juga nih dari Bapak Haji Rozikun SAG MPDI, Kepala Kemenak Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mas Dani udah familiar ya Pak ya? Udah banyak. Banyak sekali foto-fotonya ya Mas Dani dengan Bapak Rozikun ini. Dah Pak, mungkin bisa ya Pak, mohon izin saya mulai tanya-tanya ya Pak ya? Oke, siap. Oke Pak, nah mungkin kapan dan dalam momen apa nih Pak Bapak menemukan potensi dari Mas Dani ini sebagai dai cilik? Oh gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum Dani ini kita temukan, tentu saja sejak awal memang di RA itu yang dikembangkan itu. Kemudian dari IGRA itu kan menginformasikan kepada kami bahwa ada event-event tertentu yang akan diikuti oleh anak-anak RA, terutama dari Dani ini. Kemudian kita temukan satu potensi Mas Dani yang kita temukan itu. Kemudian kita kasih support kepada RA-nya, kemudian kita kasih support pada IGRA-nya, Ketua IGRA dan seluruh jajarannya untuk mengembangkan lebih lanjut agar potensi ini bisa berkembang dengan lebih baik. Kemudian kita buatkan sebuah video dan sebagainya itu yang disupport langsung oleh IGRA-nya, kemudian kita temukan di situ dan kita potensi itu kita kembangkan terus-menerus gitu ya. Oke, jadi mungkin fasilitasnya dari Kemenak itu seperti apa Pak yang difasilitasi? Ya, sebelum ke sana perlu kami sampaikan bahwa setahu kami itu potensi kan ada dua Mbak ya, ada potensi yang
aktual, kemudian potensi yang potensial gitu ya. Kalau aktual itu kan kontekstual aktual itu kan yang potensi yang terlihat, kemudian dari sisi skor dan sebagainya bisa terlihat. Kalau potensial itu sebuah potensi yang mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut, yang perlu diasah dan perlu dirangsang bareng-bareng kan gitu. Nah, potensi itu kita temukan, kemudian kita berkolaborasi dengan Rodul Atfalnya, dengan pihak sekolahnya, kita berkolaborasi dengan RA-nya, dan di kami itu kolaborasi dengan support dari bidang kami namanya Penmat, pendidikan madrasah yang membidangi masalah RA ini. Dan ini kita saling berkolaborasi untuk sebuah tim yang kuat, sehingga ini kita bareng-bareng bertekad bagaimana Mas Dani bisa meraih prestasi yang bagus dan lebih maksimal di tingkat seterusnya kan begitu. Untuk dari kami insya Allah akan kami berikan support lebih bagus dan lebih baik, karena dari Kemenak memang kita berkomitmen bareng-bareng bagaimana, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini, di mana kita tagline kita adalah berpendidikan sepanjang hayat yang harus berkarakter, punya kecerdasan dan sebagainya. Kita berikan support yang bagus, yang luar biasa kepada IGRA dan RA yang ada di Pemalang ini, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak. Nah, kalau tadi berarti ada program khusus nggak nih, Pak, untuk misalkan ada nih bisa menggali potensi atau mungkin mencetak prestasi di bidang dakwah gitu? Ya, untuk event-event tentu kita support pada IGRA dan KKR yang di bawah untuk mengadakan sebuah event-event tertentu. Itu kaitannya mungkin dengan Harlah IGRA atau mungkin dengan ulang tahun IGRA dan sebagainya, event-event tertentu, kemudian hari peringatan apa, kita support mengadakan sebuah kegiatan. Dan ini adalah sebagai media anak-anak biar mereka berkembang lebih bagus gitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Nah Pak, mungkin apa nih Pak yang sudah atau sedang dilakukan oleh Kemenak untuk, mungkin kan di luar sana nggak cuma Mas Dani aja nih Pak yang pengen tausiah gitu, atau mungkin jadi dai cilik. Nah itu tuh Pak, gimana apa upaya yang sudah atau sedang dilakukan oleh Kemenak sendiri? Di Kemenak itu Mbak, selain RA itu ada lembaga lain pendidikan Mbak ya, Rodul Atfal RA tadi, kemudian ada MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada MTS Madrasah Sanawiyah, kemudian ada MA Madrasah Aliyah. 4 ini seperti nyanyian di kami di Mars Madrasah ini, 4 ini harus kita dorong bareng-bareng mengadakan sebuah event-event tertentu kan gitu. Kalau di Kemenak event-event itu bisa melibatkan beberapa hal, dari RA, MI, MTS dan Madrasah Aliyah. Untuk event-event RA kita ciptakan event-event yang ada di lapangan begitu, dan kita memberikan sebuah kesempatan seluas-luasnya di bidang Penma agar kita saling berkolaborasi dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di bawah. Kemudian sudah kami perintahkan pada kasih kami dari Penma untuk lebih jauh melihat potensi-potensi anak didik yang ada di RA terutama, dan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah ini. Dan kita akan petati atau kita pilih lebih lanjut sehingga ke depan kita adakan sebuah pemindahan khusus gitu Pak. Oke, luar biasa Pak. Jadi memang banyak sekali ya Pak upaya-upaya yang sudah atau mungkin yang akan gitu yang dilakukan oleh Kemenak, luar biasa Pak. Ini belum yang kegiatan berkaitan dengan pendidikan, kita juga misalnya ada lomba KSM, kemudian ada lomba-lomba yang lain berkaitan dengan itu. Kemarin kita juga baru adakan KSM Mbak, seperti Sains Madrasah misalnya, itu dalam rangka bersama-sama menggali potensi-potensi yang ada di kalangan didik kita. Oke Pak, nah mungkin nih Pak ada nggak sih Pak setelah di luar sana mungkin tahu nih Mas Ardani wah bisa nih jadi dai cilik gitu, apa Bapak pernah dengar mungkin dari kisah Mas Dani ini bisa memotivasi anak-anak yang lain gitu Pak? Kita harapkan nanti Mas Dani ini menjadi inspirasi Pak ya, jadi inspirasi anak-anak terutama di RA, di mana masa era ini kalau kita sebut adalah sebagai usia emas, golden age gitu ya, sehingga nanti ini di mana pada tahun-tahun mendatang, tahun 2045 kalau nggak salah, kita akan ada masa Indonesia emas ya, Indonesia emas itu. Kita harapkan nanti Dani menjadi inspirasi Mbak, inspirasi anak-anak yang lainnya terus di RA. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang kemarin setelah kita kasih informasi berkaitan dengan potensi yang ada di RA, dan kita sampaikan rencana-rencana ke depan, dan beliau mensupport.
kita ucapkan terima kasih itu. Dan masih saya ingat saya itu Mbak, ketika Dani ini kita bersama-sama dengan IGRA akan kita majukan di tingkat nasional, memberikan support dan menyatakan kalau juara nasional nanti kita undang ke pendopo. Nah ini kan satu bentuk kolaborasi dari kami dengan pemerintah daerah, dan kita harapkan kerjasama ini bisa berjalan dengan lebih baik dengan dinas pendidikan dan dinas lainnya, sehingga potensi seperti Mas Dani ini bisa kita temukan dan berkembang lebih bagus dan lebih baik gitu. Amin, amin. Ya. Itu sebenarnya menjadi harapan kita semua Iya, ya Pak ya. sama-sama. Oke deh, dan sahabat Widuri dan juga pemirsa channel YouTube Radio Suara Widuri 87.7 FM. Nah, sesaat lagi ini kita akan ada penyerahan cenderamata ya yang akan disampaikan atau dihadiahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Bapak Joko Ngatmo, yang kemudian akan diwakili oleh Ibu Kepala Bidang PIKP ya, Ibu Puji Rahayu. Monggo. Berdiri Mas. Kayaknya biar ke sini. Ya. Bu Al, bisa ke sini Bu. Wah, terima luar biasa. Oh iya Bu, mungkin boleh Bu pesan-pesan untuk Mas Ardani ya. Iya deh. Buat Ya. Mas Ardani, semoga Mas Ardani ke depan bisa lebih sukses lagi. Amin, amin. Nanti tambah belajarnya tambah rajin ya. Amin. Dan harapannya ini menjadi inspirasi buat anak-anak terutama di Kabupaten Pemalang. Amin, Bisa amin. berprestasi. Amin ya Allah. Kami makin juga terima kasih Bu, ya telah men-sharekan itu. Oke ya, jadi itu tadi pemirsa bincang-bincang hari ini ya, yang pastinya tadi menjadi momentum yang sangat luar biasa ya, karena kita bisa kenalan lagi nih lebih dalam bersama dengan Mas Ardani, dan tadi kita sudah berkenalan juga gimana cara parentingnya untuk mendidik anak-anak yang berbakat gitu ya, dan tentunya ada support dari RA dan juga dari Bapak Kemenag gitu ya, yang pastinya selalu mensupport untuk apapun itu ya, harapannya akan menjadi yang terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Pemalang. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhir kata dengan diri yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Pemalang menghadirkan kemudahan untuk masyarakat Pemalang dalam mengakses pelayanan publik di satu tempat dengan hadirnya MPP Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Terdapat 67 layanan tersedia dari 14 pemerintah. Di antaranya, layanan unggulan seperti pembayaran PBB, PBG atau IMB, pembaruan data BPJS, KTP, hingga pembuatan kartu kuning. Manfaatkan selalu pelayanan di loket DPMPTSP terkait pelayanan perizinan OSS atau perizinan non-OSS yang